Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Nah, adik-adik sekalian, kali ini Pak mau mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian yang sudah selalu setia untuk mengikuti video tutorial dari Mapel ini. Kemudian yang sudah mau berusaha semampunya adik-adik yang sudah mau sharing dan juga sudah selalu stay juga membuat tugas ya, tugas-tugas yang kemarin. Terima kasih. Untuk itu kali ini Pak ingin buat sebuah lagi tutorial yang dimana sesuai dengan tugas yang kemarinnya seperti ini. Tugas yang kemarin tentang bagaimana adik-adik bisa membuat rawat inap, bagaimana cara mengambil lama inap dan sekian-sekiannya seperti ini. Nah, untuk berikutnya langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini Pak sudah buat ya beberapa tambahan dari tugas adik-adik. Kemarin kan cuma ada biaya per hari sama ruang ya. Nah, sekarang Bapak Guru ganti dengan data yang kita pakai data yang ini ya, tidak menggunakan data yang ini lagi. Jadi kita akan bekerja dengan tabel bantu yang ini, di mana BPJS, BPH sekian. Di sini ada kode kamar, jenis kamar, tarif dokter, berat dan ringan. Nah, di sini Pak punya di dalam tabel ini, tabel bantu ini ya, ada dua jenis tabel ya. Pertama tabel dengan bentuk horizontal dan bentuk vertikal. Bisa bedakan ya? Dia tetap baca dari atas ke bawah, tapi baca secara vertikal dan baca secara horizontal dan vertikal. Bisa ya? Ya. Kemudian yang kemarin kita buat ada beberapa rumus yang kombinasi untuk lebih memudahkan adik-adik supaya memantapkan adik-adik bagaimana bisa memfokuskan sebuah rumus dengan betul-betul kode error 99% di belakang. Jadi rumus-rumus kemarin ya benar ya, tapi ketika ada tanda atau objek-objek yang lain mungkin pasti dia error. Makanya itu untuk mengurangi tingkat errornya kita bilang mencari confidence ya, atau confidence-nya itu lebih dari 99%. Nah, untuk itu buka punya tugas yang kemarin, tinggal buat tabel seperti ini, ditambahkan tabel BPJS yang tadi diganti seperti ini ya. Nah, buat tabel seperti ini. Nah, terus untuk rumus, mulai dari kamar sampai di total bayar, adik-adik punya form yang nanti adik ketik dikosongkan saja. Karena di sini semua rumus, dari sini sampai sini dikosongkan aja datanya. Karena semua menggunakan rumus. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat pakai rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini kita pakai membaca data secara vertikal ya. Kemarin kalau kita rumus VLOOKUP dan lalu nanti ada satu rumus lagi pakai yang HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini bedanya yang V ini vertikal dan H ini horizontal. Nah, kalau di sini kita akan baca data secara vertikal, tapi tabelnya dia berbentuk horizontal. Kalau HLOOKUP dia baca secara horizontal, tapi tabelnya secara vertikal. Makanya di sini ada dua jenis tabel, di mana cara bacanya dari vertikal dan horizontal. Nah, Pak harap adik-adik bisa mengerti ya apa yang dimaksudkan ini. Kemudian kita akan buat rumus
untuk VLOOKUP yang pertama ada lihat di bagian kelas. Sini Pak pakai VLOOKUP karena kita baca secara horizontal ya. Secara horizontal ya Adik. Nah, berikut di sini. Nah, Pak sudah membuat sebuah rumus dengan penjelasan bahwa kita akan mengambil data dari tabel bantu, di mana sama dengan VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena kita akan mencari jenis kamar ya, jenis kamar. Nah, jadi kamar ini kita ambil dari jenis kamar menggunakan VLOOKUP karena dia membaca secara vertikal ya, sesuai dengan kode kamar. Nah, kode kamar sekian, maka dia jenis kamar sekian. Seperti itu. Nah, berarti sama dengan di sini ada deh, sebelum Pak tulis lagi, lihat di sini ini kode kamarnya. Ini sebenarnya bukan kode kamar, tapi ini adalah kode pasien. Ya. Jika kode pasien bagian depannya adalah huruf A, jika kode di bagian depannya huruf A, maka dia akan sort dari tabel bantu kode jenis kamar sesuai dengan kode. Jadi ketika kode pasien ini di depan sekali huruf A, maka dia baca kode kamar A, berarti jenis kamarnya ya adalah kelas 1. Nah, untuk itu penggunaan rumusnya seperti ini. Kita lihat. Ya. Sama dengan VLOOKUP. Karena jenis tabelnya kita tadi baca secara horizontal ya, maka kita harus menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, kemudian left. Left ini adalah fungsi teks, pembacaan teks atau fungsi pembacaan sebuah karakter dari bagian left. Itu sebelah apa Adik? Ya, sebelah kiri ya. Jadi right kanan, mid adalah middle, sebelah tengah. Nah, jadi left dia akan baca di sebelah kiri ya Adik. Jadi sama dengan VLOOKUP left, D8 ini, yang D8 ini adalah kolom D baris ke-8-nya Adik yang warna biru ini. Nah, jadi di bagian kiri dari kode pasien, satu ambil satu karakter. Nih, satu karakter. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karakter. Dari A strip 005 garis miring. Nah, semuanya itu ada 13 karakter, di mana kita akan mengambil karakter paling depan sekali dari sebelah kiri. Berarti sama dengan VLOOKUP mengambil dari sebelah kiri yang pertama sekali dari kode pasien. Jadi sama dengan left dulu, left, ketika left kemudian ambil kode. Kalau sudah, langsung aja Pak ketik ya, sama dengan VLOOKUP. Kita akan mengambil kode yang paling kiri ya, berarti sebelah kiri ya, left. Sebelah kiri itu left. Bagian kiri dari kode pasien pada objek yang pertama. Pada objek yang pertama ya, berarti kelas dapat huruf A ya. Tutup kurung, koma, sorot tabel bantu atau database-nya. Iya, Pak Guru cuma sorot sampai sini aja. Sudah? Nah, kalau sudah, tekan F4, koma. Nah, koma berapa? Kita akan mencari jenis kamar ya. Jenis kamar tadi di kolom keberapa?
kolom 1, kolom kedua. Berarti koma 2. Ya, koma 2 ya. Tutup kurung, tekan enter. Maka dia akan mendapatkan ya jenis kelas yang sama. Tinggal ada dia pakai fasilitas autofill saja, tinggal drag ke bawah. Nah, gitu. Jadi ini coba dikosongkan. Kita drag ya. Iya. Mendapatkan hasil jika dia B di kelas 2, jika dia D kelas 3 ya. Jika dia C di kelas 3, jika dia D kelas VIP maksudnya. Ya, kita lihat dulu. Jadi A, B, C, D kelas 1A, kelas 2B, kelas 3C, kelas 4 di D ya, VIP. Maaf, kelas VIP itu D ya. Ya, benar. Jika dia kode D maka dia VIP. Jika dia kode C sekian. Ya, seperti itu. Jadi satu penggunaan rumus saja, adik-adik bisa pakai fasilitas autofill untuk menggunakan rumus di bagian sel semuanya yang belum dipasangkan rumus. Jadi paling mudah adik-adik, hanya kalau kerja di Excel ini yang sedikit ribet adalah penyediaan dia punya data. Nah, tetapi ketika sudah tersedia datanya, ketika kita menggunakan rumus, fasilitas autofill bisa digunakan, berarti satu rumus untuk semua bagian. Rumus sesuai dengan deretan kolom yang ada di punya ya. Nah, berikutnya yaitu kita membuat tanggal. Tanggal ini seperti yang sama ya ada di sini. Pak cuma bagi trik bagaimana dia bisa tertera 3 September 2020 ditertulis baca teksnya. Kita tetap berubah pada date atau ada dia masuk Ctrl 1 atau tekan di sini ya number atau tekan Ctrl 1 atau Ctrl tanda seru ya. Nah, kita bisa rubah di date, lalu cari dia punya locate ini dulu. Ada dia cari yang Indonesia. Locate-nya, lokasinya ya Indonesia, baru ada dia pilih jenisnya apa, pakai yang ini 14 Maret 2001. Contohnya seperti ini. Kalau sudah ada di klik OK. Nah, di sini kalau Pak punya format tanggal ketika kita tulis, hapus dulu ya. Nah, di sini ketika kalau Pak sorot tanggal tanggal 3 ya, 3 bulan September tahun 2020, maka dia akan jadi 9 Maret. Karena format tanggal yang di sini, format penulisan yang Bapak Guru punya di Excel, yaitu bulan dulu, baru tanggal. Ya, bulan dulu baru tanggal. Masing-masing Excel punya format berbeda, tergantung Excel yang punya adik-adik masing-masing. Jadi adik-adik coba saja ketika ketik tanggal bulan tahun, tetapi dia ketika adik-adik tekan enter dia kebalik, maka adik-adik setting di situ juga seperti yang Pak punya yang tadi ya. Tergantung cara input adik-adik, lalu Excel menanggapinya apakah bulan duluan atau tanggal duluan atau tanggal duluan baru bulan. Seperti itu. Nah, kalau sudah kelas tadi kita sudah buat dia punya rumus ya. Nah, hari lama inap ini dia per hari ya. Dia per hari. Jadi lama inap dari tanggal masuk dan tanggal keluar berapa hari. Jadi dari 3 September sampai tanggal 8 September sebenarnya kan 5 hari kan, dia terhitung 5 hari. Tapi adik-adik konteksnya bahwa ketika adik-adik masuk tanggal 3 itu sudah terhitung 1 hari. Ketika mendaftar di dalam sebuah rumah sakit, dia akan terhitung 6 hari. Kenapa? Ketika adik-adik mendaftar, contoh jam 3 siang ada yang mendaftar, otomatis dia sudah masuk di dalam jam 3 siang di tanggal 3 September ini sudah terhitung 1. Kemudian ketika ada keluar di tanggal 8
dia tidak terhitung dari tanggal sampai tanggal 7 untuk dia punya lama inap kan, dia tidak terhitung, tapi dia terhitung 24 jam. Dia tidak hitung bahwa oh ya, karena saya keluar dari kemarin yang saya mendaftar dari kemarin, berarti lama inapnya terhitung sampai tanggal 7 yang kemarin. Padahal tidak, dia terhitung dari tanggal yang sekarang. Sehingga lama inapnya dia harus ditambahkan 1 hari full supaya tidak error. Karena kalau kayak gini, kalau kayak jam 8, kalau dia cuma hitung format dengan 12 jam, maka ini jatuh tempo adalah 5 hari. Karena dia format 24 jam, maka dia harus ditambahkan 1. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, kita menggunakan dated if. Nah, dated if itu adalah fungsi bagaimana kita mengandaikan skenario tanggalnya. Jika tanggalnya sekian, lalu kira-kira dia keluar sekian, jam sekian. Karena tanggal ini kita bisa skenario kan ya Dede, kita bisa dikatakanlah seperti membuat sebuah yang tidak fiktif, tapi hasilnya fakta dan nyata. Contoh seperti yang tadi yang Pak bilang, masuk tanggal 3 September, kemudian keluarnya tanggal 8 September. Dia tidak bisa terhitung 5 hari. Tetap dia hitung 6 hari karena formatnya adalah 24 jam. Nah, makanya untuk tanggalnya, untuk rumusnya itu kita menggunakan sama dengan dated if ini. Jadi date, terus deteksi jika tanggal sekian, dan ini kita bisa pakai koma, dan tanggal sekian. Jadi jika tanggal masuk dan tanggal keluar ditambahkan 1, maka D ini adalah hari. D ya Dede, bisa pakai Y adalah years, tahun, dan M adalah month, bulan. Di sini kita mencari hari ya, berarti kita pakai yang day. Nah, jadi sekali lagi Pak jelaskan, sama dengan kita menggunakan rumus dated if, date if. Ya, date if dalam kurung. Ya, jadi di sini kita pakai rumus sama dengan, sebentar ya Pak, besarkan dulu layarnya. Kita pakai date if ya, dated if sama dengan date. Jadi sama dengan date. Di sini kan tidak ada dated if, ada dia ketik saja dated if seperti yang Pak sudah jelaskan bahwa ini bagian dari sub rumus ya, fungsi ya. Nah, jadi ketika ada dia ketik dated if lalu tutup buka kurung, maka dia punya sub akan keluar nih. Sub dari rumus yang tadi ya. Dated if dari tanggal sekian, tanggal masuk ya. Dated if dari tanggal masuk, intervalnya yaitu tanggal keluar, ditambahkan 1 ya, karena dia format 24 jam ya, ingat. Kemudian koma, kita akan menghitung per hari ya, per hari berarti day, pakai day aja. Kalau bulan berarti M, kalau tahun berarti years, Y ya, kita pakai hari, lalu tekan enter aja, maka dia akan muncul seperti itu. Langsung ada dia pakai autofill. Nah, seperti itu ya. Berikut untuk kamar. Untuk biaya kamar ini, kamar sesuai dengan kelasnya. Jika kelas sekian, maka dia punya kamar sekian. Nah, jadi jika dia dia punya kode sekian, maka dia kelas 1 ya. Kode kamar kelas 1 ya. Maka tarifnya 150.000. Nah, jadi karena kode berdasarkan kode pasien sini, dia punya kode kamar ada di sebelah sini ya, di ujung sebelah kiri pertama sekali, karakter pertama sekali, maka kita masih menggunakan left. Kita menggunakan left ya, Adik-adik.
seperti yang untuk kode kamar yang ini ya. Nah, kita menggunakan left. Jadi sama dengan left, jadi sama dengan VLOOKUP. Langsung aja Pak buat sama dengan VLOOKUP. Ya, kode kamarnya, kode pasiennya awalnya ada di awal sekali, berarti di sebelah left ya. Left. Kemudian kita kasih left dari kode kamar yang ini ya. Nah, jika dia kode A sekian, kode sekian, maka dia kelas, dia mencari kelas. Jika dia left dengan karakter 1, sekali lagi sama dengan VLOOKUP. Jika kita mengambil sama dengan VLOOKUP, kita mengambil karakter dari sebelah kiri dari kode pasien tadi, yaitu ambil satu karakter yang pertama ya. Kemudian koma, kita suruh tabel bantu. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa tekan F4. Kalau tidak bisa F4 berarti F4 ya, tombol Fn yang di samping tombol kontrol itu F4. Masing-masing laptop punya fungsi beda-beda ya. Acer tidak perlu pakai Fn, ada yang Lenovo dan HP pakai Fn. Jadi tipe-tipe dari adik-adik punya device saja, punya alat saja. Ya, F4 kemudian koma. Kita mengambil harga kamar ya, biaya kamar ya. Ya, berarti di kolom ke-3. Kolom ke-3. Tutup kurung, enter. Maka dia seperti ini. Kalau sudah, tinggal adik-adik contoh ya, Pak hapus. Kita pakai autofill. Iya, seperti itu. Jadi jika dia kode C di kelas 3 ya, di kelas 3 maka dia punya harga sekiannya 75 ya, kelas 3. Berarti sesuai ya adik-adik ya. Berikut untuk layanan. Di sini ada layanan berat sama ringannya adik-adik. Layanan berat dari dokter. Nah, kita pakai rumus saja di sini. Jika pakai rumus if ya. Nah, di sini karena layanan berat ini untuk kode layanan kita ambil dari karakter yang paling sebelah kanan. Yang tadi left ya sebelah kiri, yang right ini sebelah kanannya. Dari kode yang pertama daripada kita pakai left lalu kita hitung dia 13. Dihitung 1 2 3 4 daripada repeat kita pakai right aja karena dia kode karakter yang pertama ya. Nah, jadi jika dia kode B berarti dia berat. Selain daripada itu ringan. Ya, selain daripada itu ringan. Di sini kita hanya mempunyai dua kondisi B dan R. Hanya dua kondisi. Kalau lebih daripada dua kondisi maka kita bikin lagi jika contoh berat, ringan, sedang. Contoh di sini nanti ada kodenya. Contoh Pak kopi ya. S. Ya. Jadi contoh Pak buat di sini. Ini contoh kalau kita buat dengan 3 kondisi. Sama dengan jika left. Oh, sebentar, maaf. Ini Pak copy dulu 1. Pak pakai di sini S ya. Sedangnya. Jadi di sini. Jadi rumusnya yang ini. Oops, sorry. Di sini ya sama dengan jika kita ambil kode dari bagian kanan sekali ya, right, kita pakai fungsi right ya. Jika ambil kode di bagian paling kanan yaitu kode pertama, karakter pertama, sudah sama dengan B, maka di sini pakai tanda kutip karena dia berjenis tipe huruf ya, teks ya. Kalau angka tidak perlu pakai tanda kutip ya. Jadi jika ambil kode dari kode pasien bagian kanannya,
satu karakter sama dengan B, jika dia punya kodenya yang di bagian kanan sama dengan B, maka dia akan tampilkan berat. Maka dia adalah berat. Koma, buka lagi. Ini karena ada 3 kondisi ya, adik-adik. Kalau cuma 2 kondisi, berarti pakai selain daripada itu langsung. Jika sama lagi, jika right, jika right dari D17 ini, jika iya masih sama ada deh, sama dengan itu B sekarang R ya, R, maka dia adalah ringan. Ya, Dede. Jadi jika diambil kode dari karakter yang paling akhir dari kode yang tadi pasiennya dari satu karakternya itu sama dengan B, maka dia akan tampilkan berat. Koma, jika kita ambil satu karakter daripada kanan lagi dari kode yang tadi ya, Adik, sama dengan R, maka dia ringan. Selain daripada itu, maka dia sedang. Karena sudah habis karakter ya, Adik, cuma 3 kondisi ya. Jadi kita untuk kondisi yang paling terakhir kita cuma koma lalu tulis keterangannya saja. Kalau sudah, jangan lupa tutup kurung. Kita lihat ini tutup kurung 1 warna hijau ya, yang hijau sama yang hijau ini, terus ya warna hitam ya sama hitam. Jadi di Excel ini enak, dia memberitahukan bahwa ketika ada di tutup kurung harus sesuai dengan kode warnanya. Kode warna terakhir adalah hitam. Jadi kalau sudah tutup kurung, daripada ada dihitung berapa, 1, 2, 3, apalagi kalau kondisinya banyak tuh. Lepas dari bed, tutup kurung aja. Ada dilihat kode warnanya hitam, ya sudah, berarti sudah yang pertama sekali. Kalau sudah tekan enter, maka dia akan tampilkan sedangnya Dede karena kode hurufnya sedang. Coba Pak ganti di sini R. Maka kita lihat dia ringan. Sudah itu kode menggunakan 3 kondisi ya, Dede. Kalau di sini kita hanya 2 kondisi ya, Dede. Di sini kita cuma mempunyai 2 kondisi. Jadi jika kita ambil kode yang paling kanan 1 karakter dan ketika kode itu sama dengan huruf B, maka dia akan tampilkan berat. Selain daripada itu, dia tampilkan ringan. Jangan lupa tutup kurung, tekan enter. Iya, tekan enter ya. Maka dia seperti itu. Jadi kalau contoh ada punya data ya, kalau sudah di 1 kali gini, pakai fasilitas autofill, jangan lupa. Ya, klik ya di bagian ujung sini ya, jiku di sini ya, yang kotak kecil ini sampai kursor yang Excel yang tanda plus-nya ini tebal, dia mengurus ya, mengecil seperti ini. Lalu tinggal geser, klik tahan, geser ke bawah, drag and drop dan lepaskan. Seperti itu. Berikut untuk tarif. Tarif ini kita akan menggunakan fungsi halokap ya, Dede. Karena tarif datanya kita secara vertikal ya, penyajiannya tidak kayak gini ya, horizontal ya. Kalau di sini vertikal. Nah, cara carinya sama dengan rumus VLOOKUP saja. Bedanya VLOOKUP di sini kita ganti dengan halokap. Sama dengan halokap dari sebentar ya. Sama dengan halokap. Ya, dari mana? Dari kode yang ini. Jika layanan dia berat, maka disesuaikan. Kurung jangan lupa F4 ya. Maaf. Kalau sudah sorot, tekan F4. Koma berapa? 2 ya.
1, 2 ya, kolom kedua. Bentar, maka dia akan tampilkan kalau berat sekian, ringan sekian, ya. Nah, cuma adik-adik, maaf ya, di sini Pak lupa bahwa di sini berat, contoh ya, di sini berat 75. Sedangkan di sini kelasnya 1. Apakah dia di sini kelas 1? Ya, kelas 1. Sekarang kita lihat kelas 3. Kenapa dia harus nilainya sama dengan kelas 2? Padahal kelas 2 ini adalah ya 60. Nah, untuk itu kita akan buat tabelnya seperti berikut. Ya, kita lihat dari tabelnya bahwa tabel ini ada nih. Kita lihat lagi untuk tabel yang ini ya, tarif. Tabelnya ada di sini ya, tarif dokter. Jika dia berat dia 75.000 dan jika dia ringan dia semua 45.000 ya. Dia 45.000. Ya. Kita pakai rumus halokap karena pembacaan tabelnya secara vertikal ya. Vertikal. Kalau yang ini kan secara horizontal. Nah, kita lanjut. Jadi kalau tabelnya disajikan secara vertikal, maka kita akan membuat pakai rumus horizontal, halokap ya. Kalau tabelnya secara horizontal, maka kita pakai rumus fungsi VLOOKUP. Karena dia tadi secara vertikal, maka di sini sama dengan halokap. Lookup sudah ada deh. Jika layanannya berat, maka dia sorot dari tabel bantu. Jangan lupa F4,2 diambil deretan yang kedua ya adik-adik ya, seperti ini. Maka dia 75. Nah, langsung saja coba kita delete kan semua data. Kita klik tahan autofill. Ya, jika berat 75, ringan 45. Iya, berat 75, ringan 45. Ya, benar ya adik-adik. Berikutnya PPH. Di sini PPH didapat dari, nah ini PPH didapat dari lama inap dikalikan dengan biaya kamar ditambahkan dengan tarif dikalikan dengan di sini dikalikan dengan kolom yang ini ya adik-adik, kolom BPJS berapa persen, karena ketika dia punya BPJS pertama ini ya adik-adik, jika BPJS nya 2 di kelas 2 ya, maka dia potong 15%, maka dikalikan dengan VLOOKUP, ambil data dari tarif pembantu, 2. Kita langsung aja ya adik, supaya lebih adik mengerti. Kita langsung praktek. Oke, sama dengan, jadi dalam kurung dulu, buka kurung, lama inap 2 kali ya, maaf, lama inap, karena kita harus menyelesaikan yang bagian dalam kurungnya dulu. Lama inap dikalikan kamar. Sudah ada deh, tutup kurung, ditambahkan tarif. Sudah ada deh, tutup kurung. Sudah ada deh, tutup kurung, maaf, bukan koma tapi kali dari VLOOKUP, kali dari berapa persennya? Persennya di sini ya. Nah, jika kode BPJS sama dengan 1, maka dia dia akan ambil dari tabel bantu nilai PPH-nya. Kemudian
koma 2 ya Dede. Kita di kolom kedua ya. Ya, di kolom kedua 2. Tutup kurung. Tutup kurung. Ops. Ini tutup kurung, ini tutup. Ya. Ya, seperti itu. Ya, Dede. Saya paham ya? Jadi, VLOOKUP ini dia akan mengambil data pada kolom kedua jika kodenya BPJS-nya sekian. Kalau di sini dia 1, maka dia akan ambil, maka jika kodenya di sini 1, maka dia akan ambil dari tabel bantu seperti yang sudah Pak jelaskan sebelumnya. Koma dia karena koma 2 ini karena nilainya ada di kolom kedua ya. Nah, jumlah persennya ada di kolom kedua, berarti dia akan dikalikannya, dikalikan dengan sekian. Maka hasilnya seperti sekian. Kalau sudah, silakan coba kita autofit aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau total bayar didapat dari lama inap. Sudah ya? Lama inap ditambah lama inap dikali kamar ditambah tarif dikurangi PPh. PPh yang ini ada deh. Nah, jadi dia punya harga sekian. Jadi lama inap dikalikan biaya kamar ditambah dengan tarif dikurangi dengan PPh 10%. Kalau sudah, langsung saja adik-adik punya tekan enter, maka dia akan seperti ini ya. Nah, di sini kita pakai dalam kurung dulu 1 supaya dia bisa mengalihkan ini dan ini. Dalam kurung yang kedua, yang ini, supaya dari hasil kali dulu kita tambahkan dengan dari luar dari dalam kurung ini. Ya, karena contohnya kalau kita bikin secara langsung, maka hasilnya itu akan sedikit ada perbedaan. Ya, Adik-adik. Nah, kita langsung saja seperti ini supaya dia menyesuaikanlah nilainya dan tidak terjadi error. Seperti itu. Nah, kalau sudah, berikutnya ini seperti yang kemarin saja, Adik-adik. Nah, di sini sum ini jumlah total bayar, ambil dari sum ya, sum dengan sum dari jumlah total bayar yang ini. Terus total tertinggi sum dengan max ya, diambil dari jumlah semua ini, sum dengan max, lalu ada di sorot semua jumlah total bayar. Kemudian kalau min ya, min juga ya, nilai terendah ya, sum dengan min sorot jumlah ya. Dari total bayar yang ini ya. Kemudian jenis gamma sama, kita berdasarkan kelasnya. Di sini jenis gamma 1 sama dengan, kalau kemarin itu sesuai dengan BPJS ya, kalau tidak salah ya. Jadi kalau sini sama dengan code if F8 sampai F15 ya. Jadi yang ini ya, code if perhitungan dari kamar. Jika dia kelas 1, maka dia tampilkan berapa orang yang menggunakan kelas 1. Maka judulnya 2. Kelas 1 ada cuma 2 ya. Dan kalau sudah, tinggal ada ubah saja. Untuk kelas 2, ini kelas 1 ya, Adik. Ini untuk kelas 1. Ini kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tinggal ada rubah saja di belakangnya yang ini ya. Ini kelas 2. Yang ini kelas 3. Dan ini adalah VIP. Seperti itu. Pak harap adik-adik bisa mengerti ya. Dan jangan pernah ragu untuk mencoba segala sesuatu yang lebih menantang. Karena di situ akan ada timbulnya niat untuk selalu berusaha dan akan memacu daya otak adik-adik untuk selalu berusaha dan dapat mengingat kejadian tersebut. Pak harap dari apa yang Pak ajar bisa adik-adik pahami ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Nantikan video tutorial selanjutnya. Kalau yang tidak paham, silakan ya komen di Pak punya grup, bisa via chat maupun ada bisa japri saja untuk
pribadi ya, secara pribadi. Terima kasih.